Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya virus corona atau COVID-19. Kasus infeksi virus ini pertama kali diberitakan pada tanggal 17 November 2019 pada sebuah kota di Cina, yaitu Wuhan. Wuhan sendiri merupakan ibu kota dari Provinsi Hubei dan merupakan kota dengan populasi terbesar di pusat Cina yang berpopulasikan 10 juta penduduk pada tahun 2015. Kota ini juga merupakan pusat dari pendidikan, ekonomi, politik, dan juga budaya Cina bagian tengah. Kasus positif virus corona yang pertama merupakan seorang pria berumur 55 tahun yang memiliki gejala penyakit seperti pneumonia. Pada 1 bulan kemudian, terdapat lebih dari 60 orang yang dilaporkan memiliki gejala penyakit yang sama. Virus ini menyebar dengan sangat cepat hingga pada 11 Januari 2020, kasus kematian pertama terjadi di Cina. Pada bulan yang sama, kasus infeksi virus pertama juga dilaporkan di Amerika dan kemudian di negara-negara lain seperti Italia, Prancis, Korea Selatan, dan tak terkecuali Indonesia yang melaporkan hal yang sama. Bahkan virus corona telah menyebar ke semua benua kecuali Antartika. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi memberitahukan kasus positif corona pertama di Indonesia. Pasien yang tertular merupakan seorang ibu berumur 64 tahun dan anaknya yang berumur 31 tahun. Ketahui mereka telah melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang yang kemudian juga terdeteksi corona. Hingga pada tanggal 4 Mei 2020, terdapat lebih dari 11.587 orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia. Kehadiran virus corona di Indonesia mengejutkan pemerintah yang sebelumnya mempercayai bahwa virus ini tidak begitu berbahaya bagi masyarakat. Namun, nyatanya, kehadiran dari virus ini menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi di tengah masyarakat yang sampai saat ini belum teratasi hingga tuntas. Berikut uraian masalah yang terjadi karena pandemi corona. 1. Lumpuhnya ekonomi negara. Dengan adanya pandemi corona ini, masyarakat terpaksa untuk tetap berada di rumah dan terjadi penerapan social distancing. Hal ini pun menyebabkan banyak usaha, khususnya UMKM yang memiliki pemasukan yang semakin berkurang karena tidak adanya pembeli. Tak hanya UMKM, pasar retail seperti pasar tradisional dan modern, mall, yang menyumbangkan 60% pergerakan ekonomi nasional mengalami hal yang sama. Kemudian pada usaha bidang pariwisata, semakin tertekan pemasukannya karena tidak ada turis atau pengunjung yang datang karena semua jalur transportasi dibatasi. Hal ini paling berdampak bagi daerah seperti Bali yang dapat merugi hingga 136,8 triliun rupiah. Dilansir dari CNN Indonesia. Hal ini pun memunculkan masalah yang kedua, yaitu PHK massal. Karena kondisi ekonomi yang buruk, banyak perusahaan yang tidak mampu untuk menanggung gaji karyawan. Langkah yang pada akhirnya diambil para pengusaha adalah pemutusan hubungan kerja massal. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan PHK adalah Ramayana Department Store yang memutuskan hubungan kerja dengan 87 karyawan. Ini merupakan bagian kecil dari korban PHK di seluruh Indonesia. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat lebih dari 1,5 juta orang yang telah kehilangan pekerjaannya dan sebanyak 10,6% diantaranya karena PHK. Dengan terjadinya PHK massal ini, semakin banyak masyarakat yang sulit mencari makanan dan bertahan dalam keadaan pandemi sekarang ini. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan solusi untuk PHK massal dengan mengeluarkan peraturan prakerja untuk membantu keuangan para pekerja dan juga terdapat banyak sumbangan sembako baik dari pemerintah ataupun bagi masyarakat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ketiga, penolakan jenazah positif COVID-19. Beberapa waktu lalu terjadi polemik di tengah masyarakat di mana mereka menolak penguburan jenazah yang terinfeksi COVID-19 di daerah mereka. Hal ini terjadi karena terdapat ketakutan di antara masyarakat bahwa jenazah COVID-19 dapat menularkan virus corona di tengah-tengah mereka, bahkan setelah kematian pun. Salah satu contohnya terjadi di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang. Jenazah COVID-19 yang hendak dikuburkan merupakan seorang perawat yang berumur 38 tahun meninggal karena menangani pasien positif corona. Warga menolak penguburan jenazah karena takut akan terinfeksi virus corona. Tidak hanya di Semarang, hal serupa juga terjadi di daerah Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, di mana warga memasang banner yang bertuliskan larangan untuk menguburkan jenazah COVID-19 di daerah mereka. Aksi penolakan jenazah ini sangat disayangkan oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Saya meminta maaf, tentunya kejadian penolakan pemakaman jenazah ini membuat sakit hati, dan ini terjadi kesekian kalinya. Buat masyarakat Jateng, saya minta pakai frasa kemanusiaan, tukasnya. 4. Pemberian sembako berstiker bupati. Di tengah pandemi corona seperti ini, terdapat banyak mata pencarian warga yang harus hilang. Ini pun menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap hari, sehingga hal ini pun menggerakkan pemerintah masyarakat untuk membagikan sembako bagi yang membutuhkan. Namun, dalam keadaan seperti ini, masih saja banyak pihak yang mengambil kesempatan. Salah satunya contoh adalah penempelan stiker atau foto Bupati Bekasi pada sembako yang dibagikan kepada warga. Tentu hal ini akan menggiring persepsi di tengah masyarakat bahwa bantuan sembako berasal dari bupati, bukan dari pemerintah daerah. Karena sebenarnya anggaran yang dipakai bukan dari kantong pribadi bupati, namun APBD. Sehingga tidak perlu untuk menaruh stiker atau foto bupati, namun seharusnya yang ditaruh adalah logo pemerintah daerah. Hal ini juga dilakukan oleh Bupati Klaten, di mana pembagian bantuan sembako dibubuhi dengan foto bupati dan wakil bupati. Pembagian sembako ini pun akhirnya menjadi kesempatan untuk melaksanakan kampanye pilkada selanjutnya, ditunggangi dengan kepentingan politik. Menurut kami, penolakan jenazah COVID-19 menunjukkan rasa kemanusiaan yang kurang di antara para masyarakat. Bahkan jenazah yang ditolak merupakan seorang perawat, pejuang kemanusiaan yang berusaha untuk mengobati pasien corona. Tidak dapat rasa empati masyarakat terhadap orang yang telah berusaha untuk mengobati para pasien corona, kemudian meninggal karenanya. Mencerminkan bahwa nilai Pancasila dalam kehidupan sosial yang begitu dangkal dalam masyarakat. Nilai sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak terlihat pada tindakan penolakan jenazah masyarakat. Perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah dan kepolisian bagi oknum yang memprovokasi terjadinya penolakan jenazah. Kemudian masyarakat perlu diedukasi dan penyampaian informasi yang jelas dari pemerintah mengenai virus corona, serta prosedur penguburan jenazah yang tidak berbahaya. Kemudian, perilaku kepala daerah yang menunggangi pembagian sembako dengan kepentingan politik menunjukkan adanya hal yang sama, di mana kesempatan untuk membantu masyarakat kemudian ditunggangi oleh kepentingan politik yang maju di pilkada berikutnya. Nilai sila ketiga yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan bersama pada diri sendiri pun tidak dihiraukan oleh perilaku kepala daerah. Perlu teguran keras yang diberikan oleh pemerintah terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran etika dan kemanusiaan dalam keadaan seperti ini. Tidak hanya masalah sosial yang sudah disebutkan, pemerintah juga perlu memperhatikan masalah ekonomi, baik itu ekonomi negara maupun ekonomi masyarakat kecil. Dengan jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan, perlu ada regulasi untuk memberi masyarakat kesempatan untuk bekerja lagi, karena merupakan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan kerjaan yang layak, dan hal ini tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun pemerintah telah merancang program untuk menangani korban PHK, yaitu Kartu Prakerja, terdapat banyak polemik mengenai program tersebut. Biaya pelatihan yang terlalu mahal, kurang dilibatkannya pemerintah daerah, dan kemudian anggaran program yang terlalu fantastis hingga berpengaruh pada APBN. Pemerintah perlu mengkaji ulang program ini dengan mendengar setiap opini dan masukan, sehingga program ini kedepannya akan tetap sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hak-hak masyarakat untuk dapat hidup, mendapatkan pekerjaan layak, dan pendidikan dapat terpenuhi. Harapan dan apa yang kita bisa lakukan untuk mendukung atau mensupport para tenaga medis yang berada di baris terdepan dan pemerintah untuk menghadapi dan melawan virus ini adalah gerakan di rumah saja, stay at home. Kalau tidak ada kegiatan yang terlalu penting, dengan kita melaksanakan kegiatan tersebut, kita dapat meringankan beban-beban di tangan mereka. Kita juga bisa saling memberi semangat dan membuat motivasi dengan postingan baik secara daring maupun luring, dan mencoba untuk mengajak teman-teman untuk saling memberikan teguran agar menjaga kebersihan, memakai masker walaupun berada dalam mobil, tetap taati peraturan yang berlaku, dan jika sakit dan terdapat gejala-gejala COVID-19, segera hubungi dokter atau datang ke rumah sakit terdekat, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sering untuk meminimalisir penyebaran. Banyak orang telah menjadi korban virus COVID-19 ini, tidak hanya di bidang medis, namun di bidang ekonomi, operasional, dan lain sebagainya pun terjadi masalah yang harus dihadapi pemerintah dan rakyat Indonesia. Dengan begitu, kita melakukan gerakan mendukung
untuk membantu pemerintah dan Indonesia tentunya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat pandemi ini. Karena masalah-masalah tersebut muncul akibat adanya pandemi, maka dari itu marilah kita memberitahu teman, keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat kita. Semangat dan tetap aman. Terima kasih karena harapan kami di mana kita bisa kembali di masa kita terlepas dari pandemi ini.